Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Aprianto Kislokendian. Saya berkuliah di Institut Teknologi PLN pada jurusan Teknik Informatika kelas B dengan NIM 202031062. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan interface atau antarmuka aplikasi yang saya buat dengan judul aplikasi untuk membeli handphone. Tugas ini adalah tugas yang diberikan oleh Bapak Hendra Jatmika selaku dosen pengampu pada mata kuliah interaksi manusia dengan komputer. Baiklah, langsung saja kita beranjak ke slide pertama. Pada slide ini diperlihatkan bahwa kita harus membuat akun terlebih dahulu untuk dapat bisa login ke aplikasi ini. Dalam proses pendaftaran ini, pembeli diharuskan untuk melakukan pengisian beberapa identitas terlebih dahulu. Yang pertama itu name atau nama. Pada name ini sangat dibutuhkan untuk melakukan proses sign up karena name ini merupakan identitas pertama pembeli pada saat akan melakukan pembelian handphone. Yang kedua, email. Pada email ini sangat dibutuhkan untuk melakukan proses sign up karena email ini nantinya akan digunakan pada proses selanjutnya yaitu login. Yang ketiga, password. Pada password ini juga sangat penting dan dibutuhkan untuk melakukan proses sign up karena password ini nantinya bersama dengan email akan digunakan pada proses selanjutnya yaitu login. Yang keempat, date of birth. Pada date of birth ini sangat dibutuhkan untuk melakukan proses sign up karena date of birth ini merupakan identitas dari pembeli pada saat nanti akan melakukan pembelian handphone. Yang kelima dan yang terakhir yaitu sign up. Pada sign up ini kita hanya perlu mengkliknya untuk dapat lanjut ke proses selanjutnya yaitu login. Selanjutnya kita ke slide berikutnya. Pada slide ini kita diperlihatkan bahwa tahap login ini merupakan tahap selanjutnya setelah sign up untuk dapat masuk ke aplikasi pembelian handphone ini. Yang pertama itu email. Pada email ini sangat dibutuhkan untuk dapat masuk ke aplikasi pembelian handphone ini. Yang kedua, password. Pada password ini juga sangat dibutuhkan untuk dapat masuk ke aplikasi pembelian handphone ini dan pastikan juga bahwa password yang dimasukkan sama dengan password yang dimasukkan pada tahap sign up tadi. Selanjutnya, login. Pada login ini, setelah melakukan pengisian email dan password, pembeli hanya perlu mengklik login agar bisa masuk ke aplikasi pembelian handphone ini. Selanjutnya kita ke slide berikutnya. Pada slide ini kita akan diperlihatkan tampilan berupa produk yaitu handphone beserta spesifikasi dari handphone tersebut. Yang pertama, keranjang belanja. Pada keranjang belanja ini berguna untuk menyimpan dan memilih handphone apa yang akan kita beli. Selanjutnya, display handphone. Pada display handphone ini berguna untuk menampilkan handphone apa yang nantinya akan kita beli. Selanjutnya, nama handphone. Pada nama handphone ini berfungsi untuk memberitahu bagi pembeli bahwa tipe handphone apa yang tertera pada display handphone tersebut. Selanjutnya, spesifikasi handphone. Pada spesifikasi handphone ini berfungsi untuk menampilkan komponen-komponen dan teknologi apa yang terdapat pada handphone tersebut. Selanjutnya, yaitu skip.
Pada skip ini berfungsi untuk menampilkan produk atau handphone selanjutnya. Baiklah, selanjutnya kita ke slide berikutnya. Pada slide ini kita akan diperlihatkan tampilan berupa produk yaitu handphone serta spesifikasi dari handphone tersebut. Hanya saja terdapat perbedaan spesifikasi dari handphone sebelumnya. Yang pertama, keranjang belanja. Pada keranjang belanja ini berguna untuk menyimpan dan memilih handphone apa yang akan kita beli. Selanjutnya, display handphone. Pada display handphone ini berguna untuk menampilkan handphone apa yang nantinya akan kita beli. Selanjutnya, nama handphone. Pada nama handphone ini berfungsi untuk memberitahu bagi pembeli bahwa tipe handphone apa yang tertera pada display handphone tersebut. Selanjutnya, spesifikasi handphone. Pada spesifikasi handphone ini berfungsi untuk menampilkan komponen-komponen dan teknologi apa yang terdapat pada handphone tersebut. Selanjutnya, skip. Skip ini berfungsi untuk menampilkan produk atau handphone selanjutnya. Selanjutnya kita ke slide berikutnya. Pada slide ini kita akan diperlihatkan tampilan berupa produk yaitu handphone beserta spesifikasi dari handphone tersebut. Hanya saja terdapat perbedaan tipe dan spesifikasi dari handphone sebelumnya. Yang pertama, keranjang belanja. Pada keranjang belanja ini berguna untuk menyimpan dan memilih handphone apa yang akan kita beli. Selanjutnya, display handphone. Pada display handphone ini berguna untuk menampilkan handphone apa yang nantinya akan kita beli. Selanjutnya, nama handphone. Pada nama handphone ini berfungsi untuk memberitahu bagi pembeli bahwa tipe handphone apa yang tertera pada display handphone tersebut. Selanjutnya, spesifikasi handphone. Pada spesifikasi handphone ini berguna untuk menampilkan komponen-komponen apa dan teknologi apa yang terdapat pada handphone tersebut yang ditampilkan. Selanjutnya yaitu skip. Skip ini berfungsi untuk menampilkan produk atau handphone selanjutnya. Baiklah, kita ke slide berikutnya. Pada slide ini kita akan diperlihatkan tampilan berupa produk yaitu handphone beserta spesifikasi dari handphone tersebut. Hanya saja terdapat perbedaan pada tipe handphone dan spesifikasi handphone yang tertera pada display ini. Yang pertama itu keranjang belanja. Pada keranjang belanja ini berguna untuk menyimpan dan memilih handphone apa yang akan kita beli. Selanjutnya, display handphone. Pada display handphone ini berguna untuk menampilkan handphone apa yang nantinya akan kita beli. Selanjutnya, nama handphone. Pada nama handphone ini berfungsi untuk memberitahu bagi pembeli bahwa tipe handphone apa yang tertera pada display handphone tersebut. Selanjutnya, spesifikasi handphone. Pada spesifikasi handphone ini berfungsi untuk menampilkan komponen-komponen dan teknologi apa yang digunakan pada handphone ini. Selanjutnya yaitu skip. Skip ini berfungsi untuk menampilkan produk atau handphone selanjutnya. Baiklah, kita akan beranjak ke slide berikutnya. Pada slide ini kita akan diperlihatkan lokasi offline store dari aplikasi atau toko ini. Yang pertama terdapat
terdapat alamat pertama. Pada alamat pertama ini tertera lokasi pertama dari offline store-nya yang beralamat di Mamajang Luar, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Yang kedua, yaitu alamat kedua. Pada alamat kedua ini tertera lokasi kedua dari offline store-nya. Alamatnya yaitu di Jalan Mapi Jalan Dalam, Kecamatan Mapi Jalan, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pada tampilan ini terdapat offline store yang bisa pembeli kunjungi selain membeli handphone pada aplikasi. Pembeli juga dapat datang langsung ke offline store-nya yang beralamat yang terdapat pada dua alamat yang dicantumkan pada tampilan ini. Baiklah, kita beralih ke slide berikutnya. Pada slide ini, kita akan diperlihatkan pada struk pembelian sebagai bukti pembayaran yang mencantumkan beberapa informasi pribadi dari pembeli serta produk yang dibelinya. Yang pertama itu nama. Pada nama ini sangat dibutuhkan bagi pihak toko untuk mengetahui siapa yang membeli produknya dan berfungsi juga sebagai tanda bukti bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya, terdapat nomor handphone. Pada nomor handphone ini sangat dibutuhkan juga bagi pihak toko untuk menghubungi pembeli bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada produk yang dibelinya. Selanjutnya terdapat alamat. Pada alamat ini sangat dibutuhkan bagi pihak toko untuk mengirimkan barang atau produk yang dibelinya. Selanjutnya terdapat rincian harga. Pada rincian harga ini berfungsi untuk menampilkan harga dari handphone yang dibelinya dan biaya tambahan serta semua atau total keseluruhan yang akan dibeli oleh pembeli. Selanjutnya terdapat lanjutkan pembayaran. Pada lanjutkan pembayaran ini berfungsi untuk membawa pembeli pada tahap selanjutnya, yaitu metode pembayaran. Dengan cara pembeli hanya mengklik tombol lanjutkan ke pembayaran. Selanjutnya kita akan ke slide berikutnya. Pada slide ini kita akan diperlihatkan pada metode pembayaran dan terdapat beberapa pilihan untuk melakukan pembayaran seperti transfer bank, kartu kredit atau debit online, bayar di tempat atau COD yaitu cash on delivery. Jadi nantinya itu pembeli membayar pada saat kurir mengantarkan barang ke rumahnya dan serah terima terjadi. Selanjutnya Indomaret atau Aisaku. Selanjutnya Alfamart, One Click, Kredivo, dan Akulaku. Yang pertama itu terdapat konfirmasi. Pada konfirmasi ini merupakan langkah terakhir dari proses pembelian handphone. Pembeli tinggal mengklik konfirmasi dan langsung membayarnya, dan handphone pun akan diproses oleh pihak atau pengembang aplikasi, pihak atau yang punya store ini. Itulah tadi presentasi yang sempat saya bawakan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hendra Jatmika selaku dosen pada mata kuliah Interaksi Manusia dengan Komputer yang sudah membimbing kami selama 1 semester ini. Pesan saya yaitu
Semoga kita dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan sehat selalu dan stay safe. Terima kasih.